رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma barik ala Rasulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi muzhiril hamdi wa mubdi wa munjizil wa'di wa mufi mursilis sahabi wa munshi wa mus'idil abdi wa mushqi alladhi yujibu da'wata da'i wa yaqbilu tawbatal 'asi wa in kasurat ma'asi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi in'amahu wa yukafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min naril jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi hadana ila tariqihil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim.
Ayolah hadirun jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bahwa kita semua percaya bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Hal ini juga diaminkan atau bahkan dijelaskan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran bahwa Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Bahwa Al-Quran yang tiap hari kita baca, tiap hari kita lihat, tiap hari kita dengar, tidak ada keraguan di dalamnya, dan dia merupakan hudan, petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa. Tapi kemudian pernahkah kita bertanya, setidaknya untuk diri kita, mengapa di saat Al-Quran yang aksesnya saat ini sangat mudah, tiap hari kita dengar, tiap hari kita bahkan dengar kajiannya, atau bahkan mohon maaf ayol hadirun, tiap hari dimanapun tempat itu kita bisa lihat bagaimana Al-Quran dilukis dan dikaligrafikan dan ditempel di mana-mana. Hanya saja kemudian pertanyaannya, mengapa ketika Al-Quran yang menjadi sebuah petunjuk aksesnya sangat gampang dan mudah, tapi di saat yang bersamaan perilaku manusia belum menggambarkan sepenuhnya sebagai perilaku Qurani. Ini adalah PR buat kita umat Islam, oleh karena kita percaya bahwa Al-Quran adalah hudan, petunjuk bagi kita dalam setiap sesi kehidupan kita. Tapi anehnya, kadang-kadang perilaku kita sama sekali tidak menggambarkan dengan perilaku yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Ayolah hadirun rahimakumullah. Salah satu hal yang bisa memicu hal ini adalah kurangnya integrasi antara ilmu, iman, dan amal soleh. Terkadang ada orang yang paham, ilmunya tahu bagaimana harusnya bersikap sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran, tapi tidak tergambarkan lewat iman dan juga tidak tergambarkan lewat amal solehnya. Atau bahkan ada orang yang kelihatan betul-betul sebagai perilaku yang mengamalkan sekian banyak amal, sekian banyak ibadah, tapi na'udzubillah, kalau ternyata ibadah yang dilakukan tanpa didasari sama sekali dengan ilmu, sehingga ibadah yang dilakukan murni atau hanya sekedar ibadah tanpa ada pengaruh terhadap sikap-sikapnya setiap harinya. Ayolah hadirun rahimakumullah. Maka oleh karena itu, pada momen ini insyaallah sedikit kita akan gambarkan tentang bagaimana integrasi antara iman, antara ilmu, iman, dan amal soleh betul-betul bisa merubah produktivitas dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar beribadah, tapi betul-betul ibadah yang kita lakukan itu menjadi pemicu kedekatan kita kepada Allah, juga kedekatan kita kepada sama umat manusia. Yang pertama, kenapa ilmu itu begitu penting dalam pola kehidupan kita sebagai seorang Islam? Nabi sendiri di dalam sekian banyak riwayat, termasuk dalam hadis yang kami bacakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menggambarkan betapa ilmu itu haruslah diketahui oleh setiap orang Islam. Dan kefarduan mengetahui ilmu pengetahuan itu dikatakan sebagai fardu ain, setiap orang. Hanya saja kemudian ayyul hadirun, kata Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Wasaya Diniyah, beliau mengatakan ilmu yang harus diketahui oleh orang Islam tak lain dan tak bukan adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajibannya dan juga tentang larangan yang telah Allah tetapkan. Maka dalam hal ini, sebagai seorang Islam, hal yang paling pertama yang harus kita ketahui tentu ilmu tentang setiap ibadah yang kita lakukan. Selain itu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Bahwa kata Allah, ilmu itu bagi orang-orang yang berilmu adalah pemicu di mana Allah mengangkat derajatnya. Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, tapi kemudian bagi orang yang beriman plus berilmu diangkat lagi beberapa derajat. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi menegaskan tentang bagaimana fadilah daripada ilmu itu, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menghendaki menginginkan kebahagiaan dunia, kata riwayat tersebut, berilmulah. Waman aradal akhirah fa alaihi ilmi. Siapa orang menginginkan kebahagiaan akhirat, fa alaihi bil ilmi. Berilmulah. Waman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang menghendaki menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tak lain dan tak bukan fa alaihi bil ilmi. Berilmulah. Ayolah hadirun rahimakumullah. Dari sini nampak kita betul-betul tahu bahwa posisi ilmu dalam agama kita Islam adalah posisi yang sangat sentral. Posisi yang sangat sentral. Bahkan ilmu itu menjadi pembuka, menjadi landasan dari setiap iman dan dari setiap amal ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, mengapa iman itu menjadi penting? Oleh karena ilmu tanpa didasari iman itu lebih berpotensi membuat mudarat daripada menghasilkan manfaat. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu adalah simbol ilmu pengetahuan. Surah yang pertama kali turun, bunyi ayat yang pertama kali turun, Iqra, bacalah. Dan membaca itu adalah simbol daripada ilmu pengetahuan. Maka dengan kata lain, kalau kita mau jelaskan bahwa salah satu perintah yang paling intim di dalam Al-Quran tak lain dan tak bukan adalah berilmu. Tapi kemudian ditegaskan Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhan. Setidaknya jadilah orang yang berilmu, lalu kemudian ilmumu dibatasi dengan imanmu. Karena ismi rabbik di sini menjadi simbol keimanan. Maka di zaman sekarang kita melihat sekian banyak perbuatan hal-hal amoral atau bahkan hal-hal yang tidak positif dari lingkungan mana saja, biasanya timbul bukan daripada orang yang tidak berpengetahuan, tapi justru orang-orang yang cerdas. Bahkan negara kita, mohon maaf, kita banyak melihat hal-hal mungkin di berita, di media sosial, bagaimana pimpinan negara kita yang atas, mulai yang paling bawah sampai yang paling atas, ada sekian banyak kasus, pelakunya bukan orang yang tidak berilmu. Mereka semua berilmu, tapi ilmunya tidak dibatasi dengan iman. Maka alhasil ilmunya lebih menampakkan mudaratnya daripada manfaatnya. Ilmu, iman, dan yang terakhir adalah amal soleh. Di dalam Al-Quran ada sekian banyak ayat yang menjelaskan atau yang senantiasa mendampingkan, membarengkan antara iman dengan amal soleh. Yang berarti di dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam, iman saja tidak cukup untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah, tapi butuh pembuktian dengan amal soleh. Ayat yang paling kita hafal mungkin terkait ini seperti wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Demi masa bahwa sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Tapi Allah tidak berhenti di situ, beriman wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Bahkan di dalam ayat yang lain, contoh ayat yang juga mungkin kita hafal dan bahkan sangat hafal tentang ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan kepada kalian berpuasa. Iman, kita beriman, tapi disuruh lagi oleh Allah buktikan dengan cara apa? Berpuasa. Puasa itu adalah bagian daripada amal soleh. Dari sini nampak bahwa iman tanpa amal soleh itu baru kulit-kulitnya. Tapi kalau kemudian juga ada amal soleh tanpa dilandasi iman, juga percuma. Maka penting untuk mengintegrasikan antara ilmu, iman, dan amal soleh. Ayolah hadirun rahimakumullah. Tapi kemudian yang kami khawatirkan itu adalah ketika kita terpaku memaknai amal soleh itu terlalu sempit, dengan menganggap bahwa amal soleh di sini adalah sekedar ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, bahkan kemarin prosesi kurban. Padahal ibadah di sini lebih luas daripada itu. Karena ada ibadah juga yang tidak kalah penting daripada ritual itu sendiri. Yang tak lain dan tak bukan adalah perilaku kita sebagai seorang Islam. Bahkan Nabi sendiri dalam sebuah riwayatnya menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini tak lain dan tak bukan hanya untuk menyempurnakan apa yang kita sebut dengan akhlakul karimah atau perilaku. Kita bisa saja sholatnya tidak pernah putus, hajinya mungkin tidak satu kali, bahkan umrohnya bisa tiap tahun. Tapi kalau kemudian perilaku kita tidak memanusiakan manusia, tidak pandai memuliakan orang sebagaimana kita ingin dimuliakan, maka itu pertanyaan besar. Oleh karena Nabi sendiri mengatakan, saya diutus ke dunia ini tak lain dan tak bukan untuk menyempurnakan apa yang kita sebut dengan akhlakul karimah atau perilaku. Makanya dalam sekian banyak riwayat Nabi menegaskan tentang indikator yang menjadi tanda bahwa kita betul-betul orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu aw falyukrim jarhu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik-baik saja. Kalau kau juga beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga sebagaimana kau ingin dimuliakan, atau muliakan tamu sebagaimana kau ingin dimuliakan ketika bertamu. Lagi-lagi perilaku. Dan ada satu hadis yang paling mungkin, bahkan paling ekstrim mungkin, yang bisa mengenai kita siapa saja. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan pernah sempurna iman sampai engkau senang terhadap senangnya saudaramu. Atau dengan kata-kata yang paling sederhana, kita dianggap sempurna iman ketika kita bisa senang atas kesenangan orang lain. Artinya senang melihat orang lain senang, bukan susah melihat orang senang. Ayolah hadirun rahimakumullah. Sebagai penutup mungkin Jumat yang insya Allah dengan berkah ini, sekali lagi untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah betul-betul sebagai bentuk petunjuk bagi diri kita, maka mari kita tidak hanya sekedar membaca, mempajang Al-Quran, tapi betul-betul mengamalkan isi Al-Quran dalam artian ibadah ritual kita jalan, sikap kita sebagai orang Islam juga mulia. Barangkali ini mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaat berkahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalat aynun bin nazar wa udhunun bi khabar amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa batan wa hafizul ta'a wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bi'adin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa nisittatil mutammimil asharatil kiram wa ansari ashabi nabiyika ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unuqina zulama wa najjina bi hubbihi min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina wa ja'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wa taqwa. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salata. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.